Gue selalu bilang ke lu semua, lu itu harus jadi kaya sekarang. Tapi mungkin gue ngomong seperti ini, banyak yang kayak, "Oh, gue nggak punya motivasi untuk jadi kaya." Lu nggak paham, lu nggak punya waktu, ya, dan lu harus jadinya sekarang, sekarang juga. Lu kalau sebagai laki-laki, ya, di dalam hidup lu tidak mencoba untuk menjadi manusia, seorang manusia yang kaya, gue itu nggak paham buat apa ada lu hidup di dunia ini. Gue juga nggak paham apa yang lu pakai ya, waktu dalam hidup lu, dalam 24 jam itu, lu ngapain kalau lu tidak ada ambisi, lu tidak mau menjadi manusia yang kaya. Kalau lu adalah seorang laki-laki ya, dan lu tidak mau masuk ke dalam lingkaran pemenang, karena gue kasih tahu, pemenang di negara ini itu nggak banyak jumlahnya. Kalau lu nggak mau berjuang untuk bisa masuk ke lingkaran-lingkaran pemenang ini, ya gue udah nggak tahu ya hidup lu buat diapain lagi. Lu harus ya mau untuk dedikasin setiap detik dari waktu lu untuk menjadi seorang pemenang. Kalau lu mau ke puncak, lu mau mendaki gunung yang beres, terjal dan tinggi sekali, itu lu harus do whatever it takes. Apapun yang lu harus lakukan, lu lakukan. Apapun yang lu harus lakukan demi uang, lu lakukan. Dan lu harus berani untuk lakukan apapun. Mau lu naik nanti kaki lu bisa patah, lu bisa jatuh dan mati, tapi lu coba untuk naik. Ini gue bisa janji ke lu ya. Naik ke puncak, karena gue sudah berada di puncak. Itu sulit sekali. Sulit sekali, terjal sekali, dan lu akan lihat banyak yang jatuh di kiri kanan lu. Dan lu mungkin akan jatuh, kaki lu mungkin atau tangan lu yang patah. Tapi gue di sini untuk kasih tahu lu, ya semua perjuangan lu untuk naik gunung tersebut itu akan worth it di ujungnya. Gue sadar ya di saat gue umur 15 tahun, ya gue harus lanjut bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin nyokap gue makan, gue harus bayarin tempat tinggalnya nyokap gue, karena dia kasihan, dia bikin-bikin lempar. Di situ gue sadar gitu, di umur 15 tahun hidup gue sadar gue harus jadi orang yang kaya. Gue akan do whatever it takes untuk bisa kasih nyokap gue makan, untuk bisa sekolahin adek gue, untuk bisa bantu bayarin kuliah cici gue. Gue nggak punya gengsi, gue nggak punya malu, gue nggak peduli orang mau ngomong apa. Gue mau ketok itu cafe door by door ya, pintu demi pintu. Gue ditolak manajernya. Itu gue nggak ada malu mau jualan sedotan stainless, mau gue jualan di Kaskus di Tokopedia, gue jualan minyak rambut. Mungkin lu ketawa sekarang kan gue jualan minyak rambut dulu. Gue ditolak jadi agent properti, ditolak ke ratusan kali. Ketika orang datang ke gue ditinggalin. Gue coba jadi wedding organizer, dibayar cuma 600.000 per hari. Semuanya gue coba, whatever it takes. Gue gak pernah berhenti ada ide baru. Selalu gue coba, gagal. Gue coba, gagal, gue coba lagi. Gue itu ketika miskin ya, ketika gue gak punya duit dan gue lihat nyokap gue sulit, itu gue gak bisa tidur malam-malam. Gue gak paham lu orang miskin yang bisa tidur dengan tenang. Gue bisa lihat tuh orang di gubuk gitu kan tidur tenang, goblok orang itu. Lu minta bansos bisa tidur tenang, lu goblok lu. Gue itu kalau miskin ya, gue anxiety, malam-malam itu gue nggak bisa tidur. Gue cuma pikir gimana cara gue jadi kaya. Gue Google terus how to get rich setiap malam, setiap detik ya, setiap menit, setiap nafas yang gue hembuskan itu yang gue pikirin. Gimana caranya saya jadi orang kaya? Gue mending mati daripada jadi orang miskin. Karena beneran orang miskin tuh nggak enak. Gue mending mati daripada jadi orang miskin. Gue bingung kenapa ada orang bisa naik mobil mewah sedangkan gue itu naik motor. Ketika gue udah jadi wedding organizer, gue bingung kok orang bisa makan itu lobster gitu. Orang bisa makan steaknya semahal itu di hotel gitu. Sedangkan gue di sini ya dari pagi sampai malam itu dapat 600.000 sampai 700.000 kalau dapat tip. 600 sampai 700.000. Sedangkan ada yang makan ya itu satu dagingnya 1,2 juta, itu 2 kali dari pendapatan gue dalam sehari. Dan gue nggak dapat job setiap hari karena itu freelance. Jadi mungkin dipanggil cuman hari Sabtu, cuman hari Minggu. Lu bisa bayangin nggak? Ada yang makan ya 2 kali pendapatan gua dalam sehari. Jadi 2 hari gua kerja dari jam 5 pagi tuh prosesnya sampai malam. Itu ada yang cuma di situ. Makan lagi. Di situ gua tahu ini nih orang main gamenya beda nih sama yang gua mainin nih. Ada yang dia tahu yang gua nggak tahu. Dan di situ gue coba untuk cari tahu. Gue nggak bisa mikirin hal lain selain jadi kaya. Gue dulu mikir, oke kalau gue kaya gue akan bawa nyokap gue, terserah dia mau jalan-jalan kemanapun. Dan sekarang sebulan ya nyokap gue bisa jalan-jalan 2-3 kali. Gue lagi syuting di sini dia udah jalan-jalan. Gue lihat anak-anak zaman sekarang itu goblok banget. Banyaknya yang hype ya belakangan ini sama GTA 6. Wah grafiknya keren banget. Gue nggak sabar untuk mainin GTA 6 karena budget dipakai untuk bikin gamenya mahal. Lu orang goblok. Apa sih GTA itu? Ya kan di situ lu naik mobil ya kan. Lu kejar-kejaran pakai mobil di situ. Terus lu masuk ke rumah lu yang mewah di situ. Ya kan, atau lu bikin apa, krip lu sendiri yang mewah, ada klubnya, ya kan, lu punya klub malam lu sendiri di situ. Ya hidup gua bos GTA 6. Ya gua nggak usah main GTA 6. Gua punya nightclub gua sendiri, gua punya penthouse gua sendiri, gua punya McLaren Senna 720S, Aston Martin DBS Superleggera, gua punya MP412, gua punya G-Class Magno Edition full spec. Gua nggak usah main GTA 6.
Lu pecundang-pecundang itu yang main game. Waktu lu diambil untuk main game. Kenapa nggak hidup lu level up. Jangan lu level up di game, lu level up di kehidupan nyata. Jadilah orang yang bisa lu mainin game seperti GTA 6. Karena gue percaya uang itu adalah rapot ya dari dunia nyata. Kalau lu miskin ya lu gagal. Uang tuh standar kompetensi. Gue nggak mau main sama orang miskin. Dulu pas gue miskin, orang kaya nggak ada yang mau main sama gue. Tapi sekarang gue paham, oh kenapa mereka nggak mau main sama gue? Ya karena itu, miskin tuh tes kompetensi. Kalau lu bukan manusia yang kaya, lu nggak lulus nih standar tes kompetensi. Menurut gue ya, batasnya adalah kekayaan, bahkan bukan intelektual. Karena orang yang menurut dia intelektual tapi nggak punya duit, itu orang goblok pasti. Karena semua masalah di dunia ini, semua yang lu pernah inginkan itu bisa diselesaikan pakai namanya uang. Hidup ini adil banget ya. Kalau lu orang-orang sok-sok intelektual yang sombong, lu bilang, oh gua tidak butuh uang. Percayalah, uang itu nggak akan pernah datang ke lu dan uang akan justru lari dari lu. Ya, ketika lu bilang, oh gua nggak butuh uang, uang akan lari dari lu. Ketika gue bilang nih, oke, lu harus benerin dari mindset dulu. Ini yang video-video yang gue bikin ini untuk benerin mindset lu. Tapi bilang, oh nggak bisa karena struktural kontol lu, wego. Semua ya lu miskin itu karena lu arogan, lu goblok, lu pemalas. Udah nggak ada lagi yang lain. Gue nggak peduli mau bapak lu miskin, emak lu miskin. Kalau lu nya miskin, itu lu antara arogan, goblok, atau pemalas. Udah tuh tinggal pilih atau kombinasi tiga-tiganya. Pemalas maksudnya apa? Oh tapi gue kerja keras bang, gue dari pagi sampai malam kerjanya. Gue itu kerja dari pagi sampai malam. Abis itu gue cari lagi ide yang bisa bikin duit itu apa. Lu di satu pekerjaan lu jadi tukang sampah gitu kan, ngais sampah. Lu bilang lu kerja keras, enggak. Lu harus mikir lu harusnya ngapain. Itu lu bisa jadi pekerja keras tapi pemalas gitu loh. Lu kerja keras ya, kerja keras fisiknya kerja keras tapi lu malas mikir gua harus ngapain. Apa mindset yang harus gua ubah? Apa ilmu yang harus gua masukin? Apa yang dia tahu yang gua nggak tahu? Lu sombong di situ. Karena orang miskin itu biasa orang paling arogan. Oh, gua butuh bansos, karena keluarga gua banyak. Goblok lu. Kalau lu bener-bener dalam hati lu ngomong, gua itu sungguh-sungguh gua pengen jadi kaya, gua percaya dunia ini akan kasih kekayaan ke lu. Tapi hati lu aja nggak sungguh-sungguh, dunia aja nggak lihat hati lu kalau sungguh-sungguh. Ketika lu dikasih kesempatan, lu dikasih sesuatu, lu skeptis, lu goblok gitu. Gak ada topik lain yang bikin gua semangat, yang bikin gua nggak bisa tidur, yang bikin gua bangun setiap hari mikir. Bukan kesehatan, bukan badan bagus, bukan apapun. Ya, jawabannya satu, duit. Gua nggak peduli kebahagiaan tai anjing itu, gua nggak peduli. Karena gua tahu semuanya bisa dibeli pakai duit. Gue itu ya suka bayangin waktu gue masih di kamar gue jelek. Kamar gue itu cuman kayak sekitar 3 meter kali 2 meter. Itu badan gue tuh panjang ya. Gue tuh tinggi 180 lebih. Jadi keranjang gue tuh kecil. Ranjang gue tuh kaki gue aja keluar tuh dari ranjang gue ya. Gue itu ada jendela kan di sebelah kanan gue itu. Jendela gue kecil, itu belakangnya kayak tempat sampah aja. Gue tuh suka bayangin di tempat sampah itu. Gue merem dan gue bayangin itu penthouse dengan city view. Waktu gue masih miskin, gue nggak bisa tidur sampai itu jadi kenyataan. Gue bayangin ya, mobil gue itu kalau nanti gue ke mall itu pintunya kebuka ke atas. Dan gue gak bisa tidur sampai itu jadi kenyataan. Gue bayangin waktu itu, kalau gue, wah gimana ya kalau gue bisa travel pakai private jet. Terus gue bisa landing di Bali, gue bisa punya villa di sana, gue bisa punya bahkan beach club di sana. Yang ada teman-teman gue bisa dateng. Ya akhirnya semua jadi kenyataan. Karena gue bilang jadi kaya itu hal paling simple ya untuk dapetin semua yang lu pengen di hidup ini. Jadi lu bisa solve semua problemnya dengan jadi kaya. Lu mau orang respect lu ketika lu ngomong, oh kenapa opini gue itu nggak dihargai? Ada yang bilang gini kan, kalau orang kaya ngomong itu mau kentut pun jadi bagus. Ya memang karena dia orang kaya. Karena yang ngomong tuh Warren Buffett. Kalau lu yang ngomong, lu sampah pinggir jalan, bos. Memang itu standar kompetensinya. Makanya semua yang diomongin sama orang kaya itu benar. Karena mereka itu orang yang superior, manusia yang superior dibanding lu. Ya, manusia itu udah klasifikasinya. Ada yang cuma kerja untuk makan harian, labor. Ada yang work ya, mungkin arsitek dan lain-lain untuk bangun dunia. Dan ada yang action, yang ngubah dunia. Dengan persepsi mereka mau lihat dunia seperti apa. Manusia itu tidak diciptakan sama dan serupa. Itu miskonsepsi, itu kebohongan terbesar umat manusia. Ketika gue ngobrol sama AI dari 2022, itu kebohongan terbesar manusia bahwa semua manusia itu diciptakan sama. Tidak jawabannya. Ada monyet yang superior, ada monyet yang lebih goblok. Dan yang goblok ini harus nurut sama yang superior. Memang itu cara dunia bekerja. Makanya ada para elit, ada pemerintahan, ada kalian rakyat jelata, ada yang minta bansos. Itu memang strata sosial itu tidak akan pernah bisa berubah. Dari ribuan tahun yang lalu. Lu mau cewek ketika lu deketin tuh gak ngeludahin muka lu, ya jadi kaya. Lu mau orang tua lu gak diinjak-injak sama keluarga besar lu, jadi ke orang kaya. Lu mau gak direndahin sama mertua lu, jadi orang kaya. Lu mau anak lu sekolah di tempat yang bagus, sekolah internasional, jadi orang kaya. Lu mau bisa travel ngajak keluarga lu, jadi orang kaya. Semuanya selesai sama orang kaya. Oh tapi bang, gue cuman hidup ini misi mau membangun dunia. Lu bisa bangun dunia lebih banyak kalau jadi orang kaya. Buat lu yang ngomong, oh lebih penting adab tapi adab. Anjing adab lu, gue bangun sekolah banyak. Gue bagi beras berton-ton setiap minggunya. Ini besok gue bagi lagi berapa ton ini. Di saat lu semua lagi libur. Nih gue syuting lagi libur nih, ya kan? Tanggal merah. Lu di rumah, oh tanggal merah, ye tanggal merah. Goblok lu.
Gue udah kaya aja gue kerja terus, gue nggak mau gitu, di rumah tuh nggak bisa gue. Ini gue suruh masuk-masuk nih anak-anak semua nih kantor gue nih. Lu lihat kantor-kantor seberang gue, itu kenapa kantor gue di gedung ini, itu net profitnya lu dari bawah sampai di atas tuh digabungin, kurang dari kantor gue ini. Kenapa? Karena di saat lu lihat ini, cuman kantor gue yang lampunya nyala, di tanggal merah. Itu kantor seberang gue itu libur, bawahnya libur, atasnya libur. Simple kan kalau mau jadi orang kaya? Nggak ada gue hari libur. Gue kerja keras, itu udah 11 tahun. Ya selama 11 tahun tuh satu hari pun gue nggak ada libur. Mau gue masuk rumah sakit, mau gue diinfus, gue kerja. Ya gue nggak peduli kondisinya apa, gue kerja setiap hari. Gue sering dengar ya kan, tapi kalau kerja keras gue lu butuh tidur 7 jam. Butuh tidur 7 jam. Ya gue sekarang tidurnya 7 jam ketika gue udah kaya. Dulu 7 jam boro-boro bos. Gue pakai sekolah aja di jam tidur gue. Karena capek sampai malam ya. Sourcing produk, nyari produk, cari angle-nya nih jualinnya gimana. Lihat market, analisa fundamental bisnis apa yang bagus yang bisa dibeli, yang under value. Oh ini ada inefisiensi yang mana di market ini yang bisa gue eksploitasi. Itu yang setiap hari gue pikirin. Cara gue dapat duit lebih. Cara gue ngakalin sistemnya gimana. Gue kasih tahu ya, semua orang yang hidup di planet bumi ini harus mainin game yang namanya game uang, termasuk lu. Kalau lu nggak mainin game uang, lu nggak bisa makan, lu nggak bisa tidur, lu nggak bisa pakai baju. Jadi telan aja ini game yang lu harus menangin dulu. Gitu, jangan jadi orang sok intelektual ya kan. Lu mikir, oke saya mau jadi filsuf gitu kan. Enggak, lu goblok anjing. Dengan ketik-ketik gitu di Twitter, saya filsuf. Oh politik. Bedanya ya, orang kaya sama pecundang kayak lu. Orang kaya tuh mainin gamenya, dia tahu gamenya dan dia menang. Lu mau coba mainin gamenya tapi nggak bisa kan. Lu gagal kan. Energi lu buang untuk maki orang lain di internet yang nggak paham sama lu. Ketika ada orang kaya, dia kaya karena begini, dia begini. Lu lihat dulu tembok rumah lu udah mau hancur. Lu lihat dulu mak lu udah mau mati tapi belum travel dunia. Mak lu udah mau mati, belum sempat lihat dunia. Belum lu umrohin. Belum lu kasih senang-senang. Ngelihat lu anak gitu kan, malu dia cerita ke tetangga, cerita ke temennya, malu anak kayak lu. Kalau gue kebalik, ketika nyokap gue cerita tentang gue, teman-teman yang malu punya anak pecundang semua, ya kan? Yang dulu ranking 1 di sekolah, yang ini sekarang jadi pecundang semua, jadi budak semuanya. Ketika nyokap gue ngobrol tentang anaknya, ya kan, ke teman-temannya pasti ngeliat anak sendiri, anjing anak gue pecundang. Lu harus jadi manusia yang bermanfaat makanya. Lu mau tahu ya hasil paling enak dari jadi orang kaya itu apa? Itu bukan private jet-nya, itu bukan supercar-nya, itu bukan penthouse-nya, itu bukan jam tangan mewahnya, bukan Patek Philippe-nya. Yang paling enak jadi orang kaya, lu mau tahu apa? Itu hidup setiap hari dengan kebebasan. Lu tidak punya anxiety. Dulu gue anxiety itu setiap hari. Oh ini bayar gimana ini? Sekarang, contoh, mobil, bannya kempes, ganti. Oh ini rusak, ganti. AC, ya kan AC sentral, nyalain 24 jam, nyalain anjing. Gue nggak mau rumah gue panas anjing. Oh tapi nanti rusak, fuck you, gue beli nanti kalau rusak. Gue ke mall, ya kan? Lu ke mall, ya lu disuruh parkir jauh-jauh lu. Gue parkir di lobi, satpamnya langsung lari. Siapa gitu. Udah sering ketemu gue. Katanya dikasih gue parkir, gue kasih tipnya 500.000 udah. Oh itu kalau kalian pernah, nih pelayan-pelayan yang di semua restoran yang pernah gue datang pasti paham. Hobi gue adalah apa? Gue selalu setiap minggu tuh kayak narik 50 juta. Ya, gue minta 50 juta dari asisten gue bentuk 100 ribuan, itu gue bagiin di jalan. Setiap waiter, setiap satpam. Jadi lu kalau tanya kayak mall apapun di Jakarta ya, mobil gue mereka udah tahu. Mereka parkirin gue 500.000. Gue mau masuk ke restoran, ya kan? 200.000 per orang 200.000. Bukan cuma yang di depan, sampai dalam. Ya gue makan di Haiti Lau nih 200. Gue bisa ngabisin 2 juta coba bayarin orang. Kenapa? Karena setiap kali gue datang ke sana lagi apa yang terjadi? Oh, antrian nggak ada, gue langsung masuk pasti. Jadi solusi dari semua problem lu, ya manusia, itu jadi orang kaya. Saudara lu ya perlu sakit, treatment di Singapura, bayar. Anak lu ya butuh sekolah di tempat yang lebih bagus, bayar. Mak lu mau jalan-jalan, bayar. Mak lu rewel, beliin perhiasan, bayar. Lu tahu nggak 1849 ya ketika terjadi gold rush di Amerika, itu banyak orang yang mati karena kepanasan sakit. Itu mereka travel jauh-jauh ya bertuju gitu kan, naik gerbong gitu. Kepanasan ya, nggak makan berhari-hari, kemungkinan ditusuk di jalan, kemungkinan mati dirampok di jalan, cuman buat beli sekop. Gue kasih tau ya, banyak yang sampai mati beku ya, nggak cuman kepanasan di Sierra Nevada. Itu mereka cuma pakai skop, itu lihat pasir, itu mereka gali, cuma cari emas yang kecil.
Banyak yang mati bukan cuman karena panas, penyakit, dibunuh orang, begitu dia udah dapat emasnya ditusuk sama orang yang lain. Banyak yang mati karena bunuh diri, akhirnya nggak ketemu. Ya setelah dia udah buang semua harta hidupnya untuk ke sana, nyari gold itu nggak dapet. Itu ya seberapa manusia itu pengen kaya karena dia tahu ini bisa bebasin. Dan lu tuh nggak usah begitu, bos. Lu nggak usah ngambil sekop dipasin nyari emas kecil sampai mati ditusuk terus kena penyakit. Enggak. Lu di rumah ini, gua udah kasih tahu lu ya petanya, jalannya, dan lu masih, itu scam. Lu bayangin nggak? Manusia goblok seperti lu itu. Emang udah nggak bisa dibantu. Gua udah nggak kasihan sama orang-orang seperti lu yang skeptis. Udah nggak kasihan gua. Ketika ada orang ngajarin cara jadi kaya, sales, sales Bitcoin. Lu monyet goblok gitu. Gua nggak tahu antaramu memang bodohnya bawaan lahir gitu loh. Tapi ya 3 tadi, sombong, goblok, males. Mungkin lu tiga-tiganya. Nggak ada poinnya lu bilang, saya sayang sama orang tua saya sayang sama istri saya sayang sama anak saya. Tapi lu orang miskin anjing. Buat apa lu ngomong lu sayang orang tua lu ketika mereka kenapa-napa, ya? Gua kasih tau lu, saya sayang mama saya. Ketika nyokap lu ada masalah, lu nggak bisa protect and provide dia. Lu nggak bisa lindungi nyokap lu, kenapa? Karena lu nggak punya duit. Terjadi apa-apa sama saudara lu nggak bisa ngapain, lu cuma bisa nangis, berharap viral. Anak lu meninggal pun lu nggak bisa ngapa-ngapain, karena lu nggak punya duit. Jadi nggak usah ngomong sayang ke keluarga lu kalau lu orang miskin. Karena lu sebenarnya nggak sayang dan lu orang egois, lu sombong, lu arogan, lu pemalas. Gua ngomong di sini terakhir, jangan sia-siain hidup lu dan lu harus jadi kaya sekarang.